Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cheryl, kembali dalam program Sarmi Podcast edisi Bincang Bisnis bersama saya jurnalis harian Sarmi Indonesia Maudatul Husna. Dengan tema kita hari ini perkembangan investasi saham di Aceh di tengah COVID-19. Dan telah hadir bersama saya yaitu Kepala Bursa Efek Indonesia Aceh, Pak Tasrif Murhadi. Assalamualaikum Pak Tasrif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Usna. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, baik banget. Baik banget ya Pak ya. Alhamdulillah Ya. sehat ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Tasrif atas kehadirannya dalam program Sarmi Podcast edisi Bincang Bisnis hari ini Pak. Ya. Dan Syederalun, selama lebih kurang 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang bersama dengan Pak Tasrif terkait dengan perkembangan investasi saham di Aceh di tengah COVID-19. Oke, Pak Tasrif, mungkin bisa digambarkan dulu nih Pak, bagaimana sih perkembangan investasi saham di Aceh saat ini Pak, meskipun di tengah pandemi ya, pasar modal kita sebut Pak ya? Iya, betul. Oke. Hari ini mungkin kita lebih fokusnya ke transaksi saham ya, transaksi sahamnya. Nah, memang di awal-awal pandemi itu transaksi di bursa, transaksi di saham, termasuk transaksi saham itu termasuk di Aceh itu sempat ngedrop ya di awal-awal pandemi itu, yaitu di Februari ya, akhir Februari sampai dengan April itu kan masa-masa awal pandemi ya, itu transaksi banyak ngedrop, memang ngedrop banget. Karena kenapa? Karena memang hampir semua saham itu mengalami penurunan ya, penurunan yang drastis ya. Jadi mau nggak mau memaksa investor yang ada untuk wait and see dulu nih sampai pasar tenang. Ya. Jadi transaksi menurun drastis banget. Jadi lebih dari transaksi di Februari Maret itu hanya seperempat bahkan di bawah seperempat dari biasanya. Seperti itu. Berarti memang kayak terjun bebas gitu ya Pak? Oh iya, karena kan banyak banget waktu itu memang saham-saham yang auto reject bawah, ya, buka langsung auto reject bawah, itu yang membuat investor nggak bisa masuk dulu ya, mau nggak mau harus wait and see sampai pasar benar-benar reda ya, benar-benar reda dan mulai ada pergerakan lagi. Oke. Berarti di awal pandemi ini ngedrop gitu ya Pak, benar-benar terjun gitu ya. Mereka cuma melihat hampir aja semuanya. Itu artinya semua sektor Pak, seperti itu? Ya, semua sektor, hampir semua sektor. Bahkan kan termasuk usaha-usaha real juga kan mengalami penurunan yang drastis waktu itu. Termasuk di pasar modal juga sama ya? Gitu. Jadi memang waktu itu ya nggak hanya terjadi di pasar modal, termasuk harga-harga komoditas ya. Harga-harga komoditas kan di awal-awal pandemi itu drop ya, seperti misalnya minyak ya. Minyak itu kan harganya sampai minus ya. Sampai minus minyak dunia. Batu bara juga seperti itu. Dan saya juga mungkin pernah dengar beberapa dengan ya di pasar real kita, contohnya mungkin di Lampulo harga ikan sendiri juga ikut turun gitu ya. Jadi nggak hanya terjadi di saham saja seperti itu. Baik. Nah, saat itu turun Pak, kemudian kapan dimulai sedikit demi sedikit mungkin mulai naik ya nih Pak? Ya, mungkin dari data yang ada ya, data kita yang ada itu market turun drop itu di Februari mulai turun ya. Itu sepanjang tahun 2020 ini Februari transaksi terendah ya, transaksi terendah di terutama di Aceh ya, di Aceh. Maret ya, mulai pertengahan Maret kan indeks itu turun paling dalam itu di Maret ya, di Maret, dan mulai pertengahan Maret mulai ada peningkatan ya. Itu Maret sudah mulai ada transaksi ya, sudah mulai meningkat ya. April sudah mulai meningkat sampai sekarang mulai naik lagi gitu ya. Perlahan-lahan naik ya sampai sekarang. Betul, itu juga seiring lah dengan investasi masyarakat ya, instrumen saham-saham yang dibeli masyarakat yang tadinya mau ngedrop jauh, sekarang udah mulai pada naik lagi seperti itu. Jadi kan tadi sebenarnya semua sektor kan berdampak nih Pak ya, maksudnya ngedrop semua. Nah, betul. Saat ini mulai ada kenaikan sejak Maret tadi sampai sekarang, itu apakah semua sektor juga naik atau hanya sektor tertentu aja nih?
Bisa dibilang banyak sektor yang sudah mulai berdampak ya, tapi memang seperti properti ya masih slow ya, masih low, tapi sudah ada perbaikan juga. Nah, sektor-sektor manufaktur juga sudah mulai kelihatan peningkatan. Nah, yang paling cepat itu pemulihan kemarin itu ya bisa dibilang sektor finance juga salah satu. Di Aceh tadi sebenarnya sempat disampaikan bahwa sempat ngedrop ada Februari. Ya, Februari, Maret karena pandemi ya Pak ya, karena pandemi. Kemudian di awal pandemi waktu itu. Di awal pandemi kemudian perlahan meningkat gitu, perlahan naik sampai sekarang ya Pak ya. Ya. Kira-kira berapa persen nih Pak sudah mulai ada kenaikannya? Sekarang di awal-awal pandemi itu tadi yang seperti saya sebutkan tadi, transaksi Aceh ya, di Aceh itu hanya sekitar 50 miliar ya. Sekarang data terakhir sampai Agustus itu sudah di atas 200 miliar. Jadi intinya untuk transaksi sendiri sudah hampir balik ke posisi normalnya. Ya, sudah hampir balik posisi normalnya. Nah, memang di Februari, Maret, April ya itu memang low, tapi memang cenderung balik meningkat. Memang bottomnya itu Februari. Oh, memang tepat turunnya itu di Februari ya? Bottomnya Februari di awal-awal pandemi dan mungkin kekhawatiran masyarakat, kekhawatiran investor waktu itu sangat berlebih, ya sangat berlebih. Jadi sehingga memang penurunan cukup tajam. Ya. Gitu. Nah, pada saat kondisi seperti itu apa yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia khususnya Aceh nih Pak? Ya, tentunya bursa tetap melakukan edukasi, tetap termasuk kita berkoordinasi dengan Bursa Efek, dengan kantor pusat ya yang ada di Jakarta. Kita selalu menyiapkan kajian-kajiannya ya, kajian-kajian, dan di samping itu juga teman-teman yang ada di pusat ya itu menyiapkan peraturan dan regulasinya supaya market tidak terlalu volatile ya. Dan kita juga kemarin kita di Aceh juga bersama teman-teman yang ada di Bursa Aceh dan teman-teman sekuritas, kami menghimbau untuk masyarakat waktu itu supaya nggak panik ya, nggak usah ikutan panik bahwa justru ya kita wait and see, nggak usah ikutan panik jual-jual, kita wait and see aja dulu karena memang beberapa krisis yang terjadi ya 2008, 2013, 2008, 98 juga ya. Pasar modal kita, Bursa Efek Indonesia, pasar modal kita itu pemulihannya paling cepat di antara bursa yang lain dengan histori yang ada gitu ya, histori yang ada, dan kita yakinlah pemerintah regulator juga pasti akan all out untuk memperbaiki kondisi ekonomi, nah termasuk yang dilakukan oleh bursa apa? Bursa waktu itu pertama menerbitkan beberapa regulasi ya, termasuk mengeluarkan regulasi batas auto reject ya, batas auto reject yang tadinya auto reject itu simetris ya, di mana auto reject atas dan auto reject bawah itu sama. Misal untuk harga saham yang Rp50 sampai Rp200, batas auto reject atas bawahnya itu 35% ya. Nah, pada saat masa pandemi kemarin bursa mengeluarkan peraturan baru dengan auto reject asimetris, di mana auto reject bawah itu dibatasin 7%, auto reject atasnya tetap seperti semula. Jadi itu untuk mengurangi volatile ya, harga saham di bursa. Sehingga berarti itu artinya untuk menyesuaikan ya Pak ya, menyesuaikan dengan kondisi sekarang itu. Iya, supaya lebih tenang ya, supaya masyarakat lebih tenang dan harga sahamnya itu tidak fluktuatif ya. Kalau turun satu hari sampai 35% kan investor jadi deg-degan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, baik. Nah, Pak Tasif, kemudian di tengah pandemi seperti sekarang ini nih Pak, menurut Bapak ini sektor apa aja nih yang masih misalnya yang berpeluang lah untuk kita berinvestasi nih Pak di saat sekarang ini nih. Kan banyak nih misalnya Syedalon mau investasi tapi dia bingung nih ataupun dia lihat-lihat dulu nih kan. Betul. Nah, ini menurut Bapak yang mana nih yang tepat untuk kita investasi di tengah pandemi seperti ini? Ya, yang paling tepat adalah
di perusahaan-perusahaan yang konsumsi umum. Oke, Ya, contohnya konsumsi umum. Misal pandemi seperti ini tentunya orang butuh obat, butuh multivitamin, ya. Butuh multivitamin, butuh segala perangkat untuk menaikkan imun tubuh dan segala macam. Nah, salah satu yang bisa dilirik mungkin sektor-sektor farmasi. Ya, subsektor farmasi itu ya itu yang dibutuhkan saat ini. Selanjutnya apalagi yang sektor-sektor konsumsi. Contohnya consumer goods ya. Saham-saham yang produknya itu dipakai konsumsi oleh masyarakat, ya. Nah, di samping itu juga sebenarnya investor nggak perlu khawatir yang berlebih gitu ya. Justru ya di saat krisis seperti ini sebenarnya peluang kita untuk mulai berinvestasi. Kenapa? Banyak sekali saham-saham yang murah saat ini. Perusahaan-perusahaan bagus itu terdiskon sekarang. Ya, terdiskon sekarang. Macam-macam. Intinya untuk investor lihat ya, pilih saham-saham mungkin yang book value-nya itu ya mungkin mendekati 1 atau di bawah 1. Artinya harganya itu sudah mendekati book value. Masa kita takut untuk masuk gitu, atau malah ada yang di bawah book value-nya sekarang. Jadi artinya itu saham-saham yang salah harga ya. Tapi lihat juga ini perusahaannya, maksudnya produknya dipakai banyak enggak, dipakai oleh masyarakat umum enggak, masih kondisi keuangannya sehat enggak gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah terpenuhi, jadi nggak perlu khawatir kita masuk di sana. Karena banyak kok perusahaan-perusahaan yang pada saat sebelum pandemi mungkin book value-nya 4 kali, 5 kali. Begitu saat pandemi 0,1 kali, 0,9 kali, masa kita nggak berani masuk? Seperti itu. Seperti itu ya, Pak. Berarti jangan khawatir dan jangan takut kalau untuk berinvestasi di masa sekarang, karena banyak justru yang peluang ya. Karena mereka menawarkan banyak diskon ya, Pak ya. Betul, kan banyak yang mungkin media yang kita baca atau diskusi bahwa justru krisis seperti ini bisa jadi ancaman dan bisa jadi peluang, gitu ya. Bisa jadi peluang gimana? Yang orang bisa ngelihat peluangnya, yang bisa memanfaatkan situasinya, ya. Harga saham saat ini banyak yang diskon, masa kita nggak berani masuk, gitu ya. Seperti itu. Oh, seperti itu dia tipnya Syederalun. Jadi jangan khawatir, ya Pak ya? Ya. Nah, bagi yang masih ingin mau memulai nih Pak, mungkin dari bincang-bincang kita ini, mungkin dari Syederalun ada yang bilang, pengen berinvestasi saham. Bagaimana sih Pak tip bagi pemula ini? Ya, untuk pemula yang paling penting adalah pahami dulu, ya. Harus tahu dulu nih. Misalnya mau investasi saham, seperti apa investasi saham? Yang penting adalah tahu dulu keuntungan dan resikonya, ya. Kita harus tahu dulu, jangan kita mikirnya cuma tahu untungnya saja, resikonya kita lupa, gitu ya. Nah, yang paling perlu kita pahami bahwa setiap investasi itu pasti ada resiko, ya. Tentu tingkat resikonya itu berbeda-beda. Nah, kita harus tahu resiko dalam berinvestasi saham itu apa. Contoh, pertama capital loss. Capital loss itu apa? Harga beli dengan harga jual itu lebih tinggi harga beli. Misal kita beli 1.000, kita jualnya 500, otomatis kita rugi ya, ada capital loss. Terus, takut dong, berisiko dong. Semua investasi kan seperti itu. Ada potensi capital loss. Kenapa nggak, ada banyak yang bilang ke saya, kenapa nggak beli emas aja selalu naik? Siapa bilang harga emas selalu naik? Ya, bisa dilihat 2008 harga emas benar naik. 2008, 2010 sampai 2011 harga emas naik. 2011 sampai 2017 itu harga emas turun. Ya, artinya yang beli di 2011 awal, yang beli di 2010 itu rugi waktu itu. Gitu ya. Nah, 2017 mulai 2018 itu harga emas mulai naik sampai sekarang ini, naik gitu. Nah, jadi artinya ada potensi capital loss juga di sana. Nah, untuk menghindari capital loss seperti apa? Kita harus berinvestasi dengan uang istilahnya kalau di kita uang dingin. Uang dingin ya? Itu bukan uang yang akan kita pakai dalam waktu dekat. Ya, pada saat kita beli, kita investasi, harga saham turun atau instrumen yang kita beli itu turun, jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu panik harus jual. Udah biar aja.
kita percaya bahwa perusahaan yang kita pilih itu adalah perusahaan yang sehat, dia pasti akan balik lagi ke harga dia, sebelum krisis. Okay. Saat ini ada beberapa saham itu yang sudah balik ke harga dia sebelum krisis, malah lebih tinggi gitu lagi dari harga ini. Jadi makanya ke krisis itu saya bilang bisa menjadi ancaman dan bisa menjadi peluang. Nah, itu tadi resikonya capital loss. Resiko yang kedua apa? Tidak dapat dividen. Tidak dapat dividen kapan? Kalau perusahaan yang kita beli itu rugi. Otomatis tidak ada keuntungan yang dibagi, karena dividen itu kan keuntungan perusahaan yang dibagi kepada pemegang saham. Jadi makanya investasi saham itu sebenarnya secara prinsip dasarnya itu sangat sesuai syariah. Kenapa sangat sesuai syariah kita bilang? Transaksinya jual beli, murni jual beli, dan untungnya ini dividennya dibagi berdasarkan hasil musyawarah pemegang saham itu bagi hasil berapa untungnya, ya bagi hasil dividennya. Nah, resiko lainnya itu adalah resiko likuiditas, ya. Misalnya perusahaannya dilikuidasi, ya itu harus kita lihat juga. Jadi semua instrumen investasi pasti ada resiko. Nah, dengan mengetahui resiko, tentu juga kita harus tahu yang namanya keuntungannya, gitu ya. Keuntungannya, salah satunya keuntungan saham apa? Capital gain. Capital gain kebalikan dari capital loss. Kita beli 1.000, kita jual 2.000 misalnya. Kita beli 1.000, kita jual 1.500. Jadi selisih itu yang disebut dengan capital loss. Capital gain. Jadi sama seperti misalnya kita investasi beli rumah. Kita beli rumah 100 juta, kita jual 120 juta. Nah, 20 juta itulah gainnya, ya, capital gain. Nah, saya sering menganalogikan, ya, beli saham sama seperti kita beli, ya ibaratnya sama seperti kita beli rumah untuk investasi, ya, bukan untuk tinggal. Itu investasi, ya. Nah, rumah yang untuk investasi, bukan rumah untuk kita tinggal nih. Misalnya kita sudah punya rumah tinggal satu, kita beli satu lagi untuk investasi. Kenapa? Kita beli rumah satu, harga 100 juta. Rumah bisa disewain nggak? Rumah bisa disewain. Ya, bisa disewain berarti kita dapat uang sewa. Nah, samanya dengan saham apa? Samanya dengan saham ada dividen, sama seperti uang sewa kan? Ya. Jadi sama seperti uang sewanya. Bedanya saham dengan rumah apa? Rumah ada biaya perawatan, saham nggak ada biaya perawatannya. Gitu. Berarti dia tanpa mengeluarkan uang biaya perawatan, tapi dia dapat dividen setiap tahunnya. Jadi gitu, capital gain, dividen, ya. Dan satu lagi kita berhak hadir di RUPS dan punya hak suara di RUPS. Ya, karena kita pemilik, ya seberapapun yang kita punya hak suara sesuai dengan jumlah saham yang kita miliki. Ya, itu. Ya. Nah, jadi dividen itu sama dengan uang sewa kalau rumah. Kalau kita beli emas dapat nggak dividen? Dapat nggak uang sewa? Enggak, gitu ya. Nah, tentunya semua instrumen investasi itu ada plus minusnya, ya. Yang paling perlu kita ketahui bahwa instrumen investasi apapun itu, termasuk rumah, tanah, emas, saham dan lain-lain, itu pasti ada resikonya. Ya, pasti ada resikonya. Ya, betul. Gitu. Jadi ada plus minusnya, betul. Ada keuntungan dan juga ada ruginya. Kalau yang saham tadi salah satunya tidak ada biaya perawatan, ya. Tadi menganalogikan di rumah nih. Tapi dia bisa dapat dividen setiap tahunnya, sama seperti rumah dapat uang sewa. Dapat sewa. Kalau disewa. Setiap tahun juga kan dapat sewa atau rumah. Iya. Ya, dividen juga seperti itu ya, Pak. Betul. Jadi selama perusahaan yang kita beli itu untung, makanya kita pilih perusahaan-perusahaan yang sehat. Kita lihat paling enggak 3 tahun terakhir dia rajin bagi dividen enggak? Kalau rajin bagi dividen ya apa salahnya kita beli? Terutama contohnya ya. Di saat pandemi di 2020 ini kemarin di awal tahun itu sampai bulan 6 kemarin itu banyak perusahaan yang bagi dividen hasil kinerja 2019 ya. Itu luar biasa, rata besar loh dividennya. Maksudnya lumayan dividennya besar. Jadi cukup inilah untuk investasi. Betul, ya. Sih. Berarti salah satu untuk kita melihat perusahaan itu sehat itu berarti 3 tahun terakhir track record yang kita ada, Pak, 3 tahun terakhir dia bagi dividen terus enggak? Otomatis artinya kalau dia bagi dividen terus, otomatis dia berarti 3 tahun terakhir itu untung terus. Terus lihat produk yang dihasilkan perusahaan ini apa nih? Produknya laku di pasar enggak? Kalau produknya nggak laku di pasar ya nggak usah masuk, nggak usah beli perusahaan itu, gitu. Jadi seperti artinya bisa dipilih-pilih, kita mau yang mana, ya kan? Betul. Lebih dari 700 perusahaan yang bisa dibeli oleh masyarakat Indonesia melalui pasar modal Indonesia. Jadi melalui bursa. Jadi tadi sempat ditanya oleh Mbak Usna, kalau
baru nih ya, tadi sempat nanya ya. Tadi sempat sebelum terputus ya. Kalau pemula gimana mulai mau beli saham misalnya. Yang paling penting adalah tadi yang saya sebutkan ya. Harus paham dulu ya, resikonya, keuntungannya. Setelah tahu resiko dan keuntungannya, nah baru kita harus punya rekening efek. Rekening saham itu dibuka di mana? Rekening saham itu bukan dibuka di Bursa Efek Indonesia. Jadi nggak dibuka di kita, tapi di mana? Di perusahaan sekuritas. Ya. Di Aceh itu ada 8 perusahaan sekuritas yang beroperasi di Aceh. Ya. Ada kalau di kantor bursa sendiri ada 5 perusahaan sekuritas yang numpang di sini. Itu ada RHB Sekuritas, ada Indo Primer, ada MMC Sekuritas, ada FAC Sekuritas, ada Pintraku Sekuritas. Nah, itu yang ada di kantor bursa. Yang di luar kantor bursa juga ada BNI Sekuritas gitu ya. Ada Mandiri Sekuritas di luar. Nah, jadi termasuk ada Sinarmas Asset Management ya. Nah, jadi masyarakat bisa buka rekening di sana. Ya, punya rekening efek dulu. Nah, saran kami memang lebih baik ikut sekolah pasar modal dulu, karena bursa juga ngadain sekolah pasar modal nih. Setiap bulan kita ngadain sekolah pasar modal supaya masyarakat punya gambaran awal dulu nih investasi seperti apa. Jangan sampai kita salah mindset. Salah mindset maksud saya gimana? Mau investasi, mau instan, mau cepat kaya. Nggak ada yang instan. Ya, semuanya butuh proses. Ya, bisa kaya gitu ya. Iya, semuanya butuh proses. Perusahaan tumbuh untuk jadi besar butuh proses ya. Step by step. Nggak ada yang instan. Perusahaan hari ini berdiri, hari ini jadi perusahaan besar, nggak ada. Gitu ya. Sama seperti kita tumbuh juga step by step. Bayi, balita, remaja dan jadi dewasa. Jadi seperti itu.